Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Ibu Erni Widayati. Materi biologi kelas 10 kali ini kita akan membahas daur biogeokimia. Apa itu daur? Daur itu peristiwa pengulangan atau siklus yang melibatkan pelepasan atau penggunaan di dalamnya menggunakan unsur-unsur atau peristiwa biologis, geologis, ataupun kimia, sehingga disebut daur biogeokimia. Antara lain, daur tersebut ada daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Kemudian, daur yang pertama yang akan kita bahas adalah daur air. Nah, daur air, bagaimana terbentuknya air? Air itu terbentuk dari peristiwa penguapan, baik penguapan dari air sungai, ya, air laut, dari tumbuhan yang mengalami respirasi, ya, terus dari ini kendaraan yang menghasilkan CO2, atau asap pabrik yang menghasilkan CO2, semuanya akan berkumpul membentuk awan. Awan kemudian akan turun hujan. Hujan akan menghasilkan air. Air yang masuk ke tanah akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan selanjutnya melakukan penguapan yang kita sebut transpirasi. Kemudian air yang hujan yang diserap oleh tanah, ini sebagian ada juga yang mengalir ke sungai. Sungai mengalami penguapan menghasilkan awan, dan seterusnya peristiwa ini akan berulang. Inilah yang disebut dengan daur air. Jadi peristiwa pengulangan kembali. Kita lanjut, yaitu peristiwa berikutnya, kita akan bahas daur karbon atau siklus karbon. Daur karbon atau siklus karbon sama, karbon itu disimbolkan dengan CO2, karbon dioksida. Bagaimana terbentuknya karbon dioksida? Sama, karbon dioksida merupakan hasil dari peristiwa yang dilakukan oleh organisme, baik hewan maupun tumbuhan atau asap pabrik. Organisme ini juga bisa menghasilkan CO2 dari hasil respirasi. Kita bernapas, manusia, hewan menghasilkan CO2, termasuk sistem pengeluaran mereka. Setelah CO2 dihasilkan dari asap pabrik dan sebagainya, ini akan beredar ke udara. Selanjutnya, di sini CO2 dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Bukan hanya tumbuhan, alga juga, ya, sianobakteri melakukan proses ini. Fotosintesis selanjutnya menghasilkan oksigen. Oksigen dihisap oleh peristiwa respirasi oleh hewan maupun manusia. Manusia menghasilkan lagi CO2. CO2 yang dihasilkan itu berupa angin, ya, oleh manusia atau sisa pernapasan, ya, bahasa Jawanya abab, ya, lalu beredar di udara. Seterusnya kembali lagi digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan O2, O2 dipakai manusia dan hewan, dan seterusnya hewan menghasilkan CO2, beredar lagi ke sini, dan akan kembali lagi begitu seterusnya. Itu namanya siklus karbon yang menghasilkan CO2, itu peristiwanya. Kita lanjut kembali. Daur nitrogen. Nah, daur nitrogen ini sama saja, hewan baik di darat, hewan di air, danau, dan sebagainya akan menghasilkan namanya sisa organisme, baik dari kotorannya atau mereka yang telah mati, baik itu tumbuhan juga. Lalu sisa organisme, kotorannya hewan atau hewan yang telah mati, mengalami peristiwa penguraian, lalu menghasilkan materi organik yang bernama amonium. Makanya sewaktu hewan baru mati, itu baunya sangat menyengat, atau waktu dia membuang kotoran, gas, dan sebagainya. Bau yang menyengat itu di dalamnya mengandung amonium. Amonium diserap oleh tanah. Selanjutnya menghasilkan nitrat. Nih,
menghasilkan nitrit. Maksud Ibu, nitrit ini akan mengalami nitrifikasi. Selanjutnya dihasilkanlah nitrat, itu maksudnya ya. Nitrat ini sebagian dikonsumsi oleh tanaman langsung untuk diserap lagi oleh tumbuhan. Kemudian nitrat dalam peristiwa denitrifikasi ini juga di dalam tanah bisa digunakan untuk pupuk ya, nitrat ini. Lalu pupuk ini nanti yang akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan gas sebagian ya, sebagian nitrat yang dihasilkan ini akan menguap ke udara. Lalu ini akan membentuk awan-awan menghasilkan hujan dan seterusnya kembali lagi dan akan diserap kembali. Kita lanjut berikutnya. Siklus fosfor. Kalau fosfor ini berupa pelapukan ya, hasil dari pelapukan. Pelapukan ini dari hewan-hewan atau organisme yang telah mati, baik itu tumbuhan ya, kemudian larva yang panas menghasilkan batu ya, larutan fosfor menghasilkan larutan fosfor masuk ke dalam air, larut di air dari peristiwa tumbuhan hewan yang telah mati, tumbuhan mati menghasilkan partikel organik, mengalami detrifora dalam tanah. Selanjutnya fosfor dalam tanah ini akan diserap sebagian oleh tumbuhan, sebagian mengalir ke air, dan sebagian akan mengalami pengendapan fosfor berupa batu. Lalu sebagian ada yang pengangkatan dari batu tersebut. Ini akan mengendap setelah terkena air hujan karena larva itu panas. Akhirnya menghasilkan fosfor ya. Fosfor diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan lagi oleh hewan, kembali lagi atau oleh manusia. Manusia juga begitu, menghasilkan partikel organik, mengalami denitrifora dalam tanah, kemudian membentuk fosfor dalam tanah, dan sebagainya akan dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan, dan sebagainya. Ini peristiwanya juga akan kembali. Siklus ini disebut siklus fosfor. Siklus sulfur. Sulfur itu sama dengan belerang ya. Nah, daur sulfur. Peristiwanya seperti apa? Sama juga. Cuman yang dihasilkan dia itu menghasilkan sulfur atau belerang atau SO2. Misalnya batu bara ya. Batu bara ini yang diolah penguapannya akan menghasilkan SO2. SO2 di udara diikat, kemudian masuk ke tanah. Di tanah mengalami larutan SO2 ini ada yang mengalami pelepasan yang kelebihan, kemudian ada juga yang diserap oleh tumbuhan larutan SO2-nya, kemudian di sini akan mengandung mineral ya, sulfur organik dan sebagainya. Kemudian oleh hewan ini mati atau membuang kotoran akan menghasilkan sulfur organik. Organik diserap oleh tumbuhan dalam proses pemupukan, diedarkan ke udara, lalu diikat di sini oleh awan menghasilkan hujan. Hujannya yang mengandung sulfur organik. Peristiwanya ini terus akan kembali berputar begitu seterusnya. Ini namanya siklus sulfur atau belerang. Ini sama saja ya. Di sini bisa juga menghasilkan hidrogen dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa siklus. Oke. Peristiwa suksesi. Suksesi itu perubahan yang terjadi di alam, di mana perubahan ini mengalami gangguan ya, diakibatkan oleh bencana misalnya. Karena gunung meletus, karena kebakaran hutan, karena kebanjiran, sehingga alamnya mengalami perubahan dari subur menjadi tandus. Nah, setelah beberapa waktu, suksesi ini akan kembali lagi ya. Yang baru rusak itu dikatakan suksesi primer. Nih, setelah letusan, rusak lingkungannya dikatakan suksesi primer. Kemudian, suksesi sekunder apabila terjadi kebakaran hutan yang luar biasa sehingga menghabiskan semua isi hutan. Ini setelah jangka waktu lama dia akan kembali semula. Peristiwanya itu disebut dengan namanya suksesi.
Nah, suksesi ini ada terjadi pada beberapa wilayah, misalnya danau yang semula banyak airnya lalu mengering ya. Kemudian membentuk tanah, menjadi tanah. Kemudian tidak lama lagi ada hujan, ada banjir menghasilkan danau lagi. Ini namanya peristiwanya disebut suksesi. Perubahan yang terjadi pada alam. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, itulah tadi pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham dengan peristiwa biogeokimia dan peristiwa suksesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan belajar terus.